Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, malam yang seharusnya tenang berubah menjadi mencekam. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti gunung runtuh, lalu disusul arus air keruh yang datang tanpa ampun. Dalam hitungan menit, permukiman yang tadinya hangat oleh cahaya rumah berubah menjadi lautan lumpur dan kepanikan. Banjir bandang kembali menyapa, membawa duka yang sama bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Inilah kisah nyata dari saudara-saudara kita di Bogor, kota yang selama ini dikenal sejuk dan ramah hujan, namun kini berkali-kali diuji oleh air yang tak lagi bersahabat. Bukan sekadar bencana alam, tetapi tragedi yang merenggut rasa aman, harapan, dan masa depan banyak keluarga dalam satu malam. Sebelum kita lanjut, dukung channel Tafsir Zaman dengan menekan tombol like. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Bagikan video ini agar semakin banyak yang peduli. Dan jangan lupa subscribe agar kita terus bisa menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan peringatan zaman. Mari kita mulai. Hujan turun sejak sore hari dengan intensitas yang tak biasa. Bukan sekadar deras, tetapi seperti tirai air yang tak pernah berhenti. Di wilayah hulu, tanah sudah jenuh oleh hujan berhari-hari sebelumnya. Setiap tetes baru tidak lagi meresap, melainkan langsung mengalir menuju sungai. Warga di hilir belum menyadari bahwa ancaman sedang terbentuk jauh di atas sana. Aktivitas malam berjalan seperti biasa. Anak-anak belajar, sebagian keluarga berkumpul, dan pedagang kecil menutup warung mereka dengan harapan esok masih bisa berjualan. Namun, alam sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Air yang terus terkumpul di hulu perlahan berubah menjadi massa yang siap meluncur turun tanpa kendali. Menjelang malam, permukaan sungai mulai naik lebih cepat dari biasanya. Air berubah warna menjadi coklat pekat, membawa lumpur dan ranting dari atas. Arusnya tidak lagi tenang, melainkan berputar dan menghantam tepi sungai dengan suara menggeram. Sebagian warga yang tinggal di bantaran mulai gelisah. Mereka sudah terbiasa dengan banjir musiman. Tetapi, kali ini terasa berbeda. Ketinggian air naik dalam hitungan menit. Bukan jam sungai yang seharusnya menjadi jalur kehidupan, berubah menjadi ancaman mematikan. Tanggul yang selama ini dianggap cukup, ternyata tak mampu menahan tekanan air yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara seperti longsoran besar. Bukan petir, bukan kendaraan berat, tetapi suara air dalam jumlah yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, arus meluap keluar dari sungai dan menerjang permukiman. Air datang membawa batang kayu, batu, dan lumpur tebal. Pintu rumah langsung jebol. Jendela pecah. Dinding retak dihantam tekanan air yang begitu kuat. Warga berteriak saling memperingatkan. Namun, waktu untuk menyelamatkan barang hampir tidak ada. Yang tersisa hanyalah upaya menyelamatkan nyawa. Anak-anak digendong sambil menangis ketakutan. Lansia dipapah keluar rumah dengan tergesa-gesa. Sebagian warga bahkan harus menerobos air setinggi dada untuk mencapai tempat yang lebih aman. Suasana gelap membuat keadaan semakin mencekam. Listrik padam demi keamanan, menyisakan cahaya senter dan lampu darurat yang redup. Suara air yang menghantam benda-benda keras terdengar di mana-mana. Malam itu, banyak keluarga harus meninggalkan rumah tanpa tahu apakah mereka akan kembali menemukan rumah itu dalam keadaan utuh atau tidak. Arus banjir menyeret kendaraan, perabot, bahkan bagian rumah. Pagar besi roboh seperti mainan. Dinding bata runtuh diterjang tekanan air. Bercampur material keras, rumah yang dibangun puluhan tahun hancur hanya dalam beberapa menit. Barang-barang berharga hanyut tak tersisa. Kenangan yang tersimpan di dalam rumah ikut terbawa arus ketika air mulai melambat. Yang tertinggal hanyalah genangan lumpur tebal dan puing-puing kehidupan. Petugas gabungan bersama relawan bergerak cepat menembus akses yang rusak dan tergenang untuk mencapai warga yang masih terjebak. Perahu karet diturunkan ke titik-titik yang arusnya masih cukup kuat. Sementara di beberapa lokasi warga harus dievakuasi menggunakan tali karena perahu tidak dapat mendekat. Prioritas utama diberikan kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang sakit. Karena merekalah yang paling rentan terhadap hipotermia dan kelelahan setelah berjam-jam terpapar air dingin di sejumlah rumah. Tim evakuasi menemukan korban yang bertahan di tempat tinggi seperti loteng, atap, atau meja yang ditumpuk seadanya. Ada yang sudah tidak mampu berdiri,
Karena tubuh menggigil dan tenaga terkuras, proses penyelamatan sering kali berlangsung dramatis, terutama ketika arus tiba-tiba kembali menguat akibat kiriman air dari hulu. Setiap detik menjadi sangat berharga, karena keterlambatan sedikit saja bisa berakibat fatal. Meski penuh risiko, semangat kemanusiaan mendorong semua pihak untuk terus bergerak. Warga yang selamat turut membantu menunjukkan lokasi korban yang belum ditemukan. Bahkan ada yang rela kembali menerobos air demi menolong tetangganya. Di tengah kekacauan, muncul pemandangan yang mengharukan. Tangan-tangan yang saling menggenggam, menolak menyerah pada keadaan. Setelah berhasil dievakuasi, para korban dibawa ke lokasi pengungsian darurat yang berada di tempat lebih tinggi. Gedung sekolah, balai warga, hingga rumah ibadah disulap menjadi tempat berlindung sementara. Namun jumlah pengungsi yang besar membuat fasilitas yang ada terasa sangat terbatas. Banyak keluarga harus berbagi ruang sempit dengan orang lain yang sebelumnya bahkan tidak mereka kenal. Suasana malam dipenuhi kelelahan fisik dan tekanan emosional. Anak-anak menangis mencari mainan atau selimut kesayangan yang tertinggal di rumah. Sementara orang tua berusaha menenangkan dengan kata-kata yang sebenarnya juga ingin mereka dengar sendiri. Udara dingin menusuk tulang, terlebih bagi mereka yang masih mengenakan pakaian basah. Karena tidak sempat membawa ganti, tidak sedikit warga yang memilih tetap terjaga sepanjang malam. Duduk termenung memikirkan kondisi rumah dan harta benda yang ditinggalkan. Bagi sebagian orang, ketidakpastian itu jauh lebih menyiksa daripada rasa lelah. Malam terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti bersama kekhawatiran yang menggantung di udara. Ketika air mulai surut, masalah baru langsung muncul. Lumpur tebal yang menutupi hampir seluruh permukaan tanah dan bangunan. Lumpur tersebut bukan hanya tanah biasa, melainkan campuran sampah, limbah, dan material organik yang terbawa arus dari berbagai tempat. Bau menyengat mulai tercium, menandakan potensi berkembangnya bakteri dan penyakit. Ketersediaan air bersih menjadi krisis berikutnya. Banyak sumur warga tercemar, sementara jaringan distribusi air belum sepenuhnya pulih. Warga terpaksa menggunakan air seadanya untuk membersihkan rumah, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit kulit, diare, hingga infeksi saluran pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia. Tenaga medis dan relawan kesehatan berupaya membuka pos pelayanan darurat. Namun, jumlah pasien terus bertambah. Selain keluhan fisik, banyak warga juga mengalami tekanan psikologis yang memengaruhi kondisi tubuh mereka. Banjir bandang ternyata meninggalkan ancaman yang tidak kalah berbahaya setelah air menghilang. Di balik kerusakan fisik, pukulan ekonomi menjadi beban jangka panjang bagi warga terdampak di Bogor. Warung kecil yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga rusak parah. Stok barang tidak bisa dijual, dan peralatan usaha hancur atau hanyut. Bagi pelaku usaha mikro, kehilangan ini bukan sekadar kerugian sementara, melainkan ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Para pekerja harian menghadapi situasi yang sama beratnya. Jalan tertutup lumpur membuat mereka tidak bisa berangkat bekerja, sementara kendaraan yang biasa digunakan rusak akibat terendam air. Tanpa penghasilan harian, kebutuhan dasar keluarga menjadi sulit dipenuhi. Tabungan yang sedikit terpaksa digunakan untuk bertahan hidup, bukan untuk memulai kembali usaha. Sektor pertanian dan perkebunan di sekitar wilayah terdampak juga tidak luput dari kerusakan. Lahan yang baru ditanami tertutup lumpur tebal, irigasi rusak, dan tanaman mati sebelum panen. Harapan yang sebelumnya ditanam bersama benih, kini hilang tanpa bekas, menyisakan kekhawatiran tentang masa depan keluarga mereka. Meski aktivitas perlahan kembali berjalan, luka batin tidak mudah sembuh. Setiap kali awan gelap berkumpul dan hujan mulai turun deras, kecemasan langsung menyelimuti warga. Suara air yang mengalir deras, bahkan dari selokan kecil, bisa memicu ingatan akan malam penuh teror yang mereka alami. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap trauma. Sebagian menjadi mudah terkejut, sulit tidur, atau enggan berpisah dari orang tua. Para orang tua berusaha kuat di hadapan keluarga, tetapi di dalam hati mereka menyimpan ketakutan yang sama. Bagaimana jika bencana ini terulang lagi sebelum mereka benar-benar pulih? Saudaraku, banjir bandang bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah pengingat bahwa keseimbangan lingkungan, kesiapsiagaan, dan kepedulian sosial adalah kunci keselamatan kita bersama. Di balik angka kerugian dan berita singkat, ada manusia yang kehilangan tempat pulang dan rasa aman.
Mari kita kirimkan doa terbaik untuk saudara kita yang sedang diuji. Semoga mereka diberi kekuatan, kesabaran, dan jalan untuk bangkit kembali. Dan semoga kita semua dijauhkan dari bencana yang serupa. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe channel Tafsir Zaman agar kita bisa terus menyebarkan pesan kepedulian, peringatan, dan hikmah dari setiap peristiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.